Halo teman-teman sobat ternak semuanya, berjumpa lagi bersama Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak. Apabila para peternak entok menginginkan hasil panen entok itu lebih cepat dan sesuai target, otomatis para peternak itu harus membuat siklus dalam budidaya entok ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa unggas entok itu proses bertelurnya lebih lama dibandingkan dengan unggas lainnya, seperti ayam dan bebek. Dimana untuk ayam sendiri itu proses pengeramannya kurang lebih 21 hari. Dibandingkan dengan unggas entok ini, masa pengeramannya itu hampir 2 kali lipat dengan ayam. Namun hal tersebut perlunya kreatif para peternak untuk membuat siklus agar kita bisa cepat panen dalam budidaya entok. Dimana untuk entok sendiri itu masa bertelurnya kurang lebih 15 hari. Dimana untuk entok sendiri itu 1 hari hanya bisa bertelur 1 butir. Hampir tidak ada indukan entok itu 1 hari bisa bertelur 2-3 butir. Secara umum indukan entok itu bertelur 1 hari 1 butir. Dalam masa proses bertelur ini pastinya para peternak harus memberikan pakan yang bernutrisi agar indukan entok bisa bertelur secara maksimal. Karena banyak sekali problematika di mana para peternak itu mengalami masalah indukan entok mengalami jeda bertelur. 1 hari bertelur, 2 hari lagi baru bertelur. Dan hal tersebut pastinya akan memperpanjang waktu masa panen kita. Hal tersebut sebenarnya apabila kita para peternak itu memberikan pakan yang bernutrisi dan pastinya memberikan pakan tepat waktu, indukan entok tidak akan bermasalah dalam masa proses bertelur kurang lebih 15 hari ini. Dimana untuk entok setelah mengalami proses bertelur, indukan entok itu akan mengalami proses pengeraman. Dimana untuk entok sendiri itu masa pengeramannya cukup lama, kurang lebih sekitar 38 hari, bahkan hampir ada yang 40 lebih. Masa pengeraman entok yang cukup lama ini, para peternak sangat penting membuat siklus agar bisa mendapatkan hasil cuan dari budidaya entok sesuai target yang diharapkan. Namun tidak hanya sampai sini teman-teman, setelah melewati masa pengeraman, telur entok tersebut akan menetas. Dan indukan entok itu akan membutuhkan waktu kurang lebih 14 hari atau selama 2 minggu untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Dalam proses pemulihan tubuhnya ini, para peternak harus memberikan pakan bernutrisi. Bertujuan untuk apa pakan bernutrisi ini? Agar indukan entok tersebut tubuhnya itu cepat pulih. Sehingga dalam proses 2 minggu tersebut, selama memulihkan badan tubuhnya, indukan entok tersebut itu bebarengan dibuahi oleh sang pejantan. Sehingga selama kurang lebih 14 hari, indukan entok tersebut itu memperbaiki tubuhnya atau mengembalikan kondisi tubuhnya dan mengalami proses pembuahan oleh sang pejantan. Sehingga setelah 14 hari, indukan entok tersebut proses bertelur kembali. Proses indukan entok bertelur tersebut bukankah sangat lama ya sobat ternak semuanya, dimana jika digabungkan 15 hari indukan entok itu proses bertelur, 38 hari proses indukan entok itu mengerami, dan 14 hari indukan entok itu proses mengembalikan kondisi tubuhnya lagi. Dimana jika kita ketahui bersama bahwa waktu proses tersebut itu kurang lebih 67 hari atau 68 hari sesuai kondisi indukan entok tersebut. Dimana kurang lebih 2 bulan 10 harian indukan entok itu baru bisa proses bertelur atau para peternak itu bisa mendapatkan hasil panennya. Proses indukan entok bertelur ini yang cukup lama, otomatis apabila para peternak itu tidak membuat siklus dalam budidaya entok, para peternak tidak bisa menarget hasil panennya. Target hasil panen ini sangat penting sekali para peternak lakukan dan para peternak terapkan, agar para peternak itu bisa cepat untung dalam budidaya entok, sehingga para peternak itu bisa mendapatkan cuan tambahan atau penghasilan dalam budidaya entok. Untuk membuat siklus ini, para peternak itu minimal harus mempunyai 20 indukan. Apabila para peternak mempunyai 20 indukan, selama kurang lebih 1 bulan, para peternak itu bisa panen anakan entok. Untuk 20 indukan ini biasanya setiap bulannya itu 4-6 indukan
bisa dipanen anakannya. Dan indukan lainnya itu dalam proses bertelur dan ada juga dalam proses pengeraman. Awal mula mungkin teman-teman jika memiliki 20 indukan itu masih prosesnya juga sangat panjang. Masih menunggu beberapa bulan untuk mendapatkan siklus tersebut. Karena perlu proses terlebih dahulu agar indukan entok itu ada yang bertelur, ada proses yang mengeram, dan ada juga proses yang panen DOE. Namun apabila proses ini itu sudah terjadi dan sudah teman-teman terapkan, teman-teman akan lebih mudah dalam budidaya entok. Teman-teman akan lebih cepat mendapatkan keuntungan dibandingkan teman-teman tidak membuat siklus dalam budidaya entok ini. Dan buat para peternak semuanya, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam proses ternak entok pembibitan itu juga ada beberapa problem di lapangan. Di mana salah satunya para peternak itu ada yang bertanya kepada Kang Roy, di mana ada indukan yang makan telurnya. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kenapa kok indukan entok itu bisa memakan telurnya sendiri? Perlu kita ketahui bahwa untuk indukan entok yang makan telurnya sendiri itu kekurangan kalsium. Indukan entok kekurangan kalsium sehingga memakan telurnya. Karena dimana untuk cangkang telur entok sendiri itu banyak mengandung kalsium yang dibutuhkan oleh indukan entok. Namun selain itu indukan entok memakan telurnya sendiri itu juga ada penyebab lainnya atau efek lainnya. Biasanya indukan entok memakan telurnya sendiri itu rata-rata telur yang dihasilkan entok tersebut itu infertil atau kopior teman-teman. Jadi perlu kita ketahui bahwa untuk indukan entok memakan telurnya itu banyak sekali faktor atau penyebabnya. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih penyebabnya. Apakah telur entok yang dihasilkan itu kopior atau infertil, atau indukan entok tersebut itu kekurangan kalsium. Dan bagaimana cara mengetahuinya? Para peternak harus melakukan pengecekan apabila indukan entok sudah melakukan proses pengeramannya. Teman-teman harus kontrol untuk setiap butir telurnya apakah fertil atau infertil. Apabila telur yang dihasilkan tersebut itu infertil, teman-teman bisa mengkonsumsinya atau bisa digoreng atau dijual dan lain sebagainya. Dan untuk telur yang fertil, biarkan telur tersebut itu diengerami. Karena telur yang fertil itu rata-rata akan menetas atau ada embrionya. Namun juga tidak berhenti di situ teman-teman, apabila telur entok itu sudah infertil, juga masih ada kendala ketika mau proses panen. Apabila teman-teman tidak mengetahui kondisi cuaca atau wilayah di lingkungan teman-teman, itu juga akan mempengaruhi masa anakan entok tersebut akan menetas. Karena banyak sekali problem atau permasalahan untuk telur entok yang sudah siap panen, itu gagal menetas. Diakibatkan karena cangkang telur entok tersebut itu terlalu keras dan cuacanya itu terlalu panas, dan untuk indukan entok itu tidak sering mandi sehingga ruangan dalam petarangan tersebut itu tidak terkontrol, dan alhasil anakan entok itu gagal memecahkan cangkangnya sendiri. Karena ini Kang Roy alami sendiri, itu Kang Roy teliti waktu menggunakan mesin tetas. Ketika Kang Roy menggunakan mesin tetas itu dalam satu periode Kang Roy mengalami permasalahan besar, di mana telur entok itu gagal menetas semuanya. Teman-teman bisa cek di konten Kang Roy yang lainnya, kalau nggak salah sudah pernah Kang Roy upload. Di mana untuk telur entok tersebut itu Kang Roy dalam proses penyemprotannya itu kurang, sehingga kelembapan dalam ruangan mesin tetas itu kurang stabil. Sehingga untuk telur tersebut itu tidak bisa menetas atau anakan entok tersebut itu tidak kuat dalam memecahkan cangkangnya. Karena cangkangnya keras diakibatkan kelembapan dalam ruangan tersebut itu kurang. Sama halnya apabila indukan entok itu tidak sering mandi atau mengontrol kondisi petarangannya atau proses pengeramannya tersebut, itu bisa menyebabkan telur entok yang diengeraminya itu tidak akan menetas. Karena untuk entok sering mandi dan tidak mandi itu biasanya rata-rata genetik teman-teman. Ada entok itu yang sering mandi dan juga ada entok itu yang nggak mau mandi kalau tidak dimandikan. Namun untuk indukan entok teman-teman, insya Allah indukan entok itu rata-rata untuk masalah pengontrolan petarangan ini itu nalurinya lebih tajam.
Namun hal tersebut juga perlu kita ketahui bahwa untuk faktor alam atau cuaca ini tidak bisa diprediksi, dan juga banyak sekali ketika indukan entok mengalami proses pengeraman itu ada problem lainnya, seperti indukan entok itu tidak nafsu makan, indukan entok itu ada yang sakit atau enggak enak badan lah intinya. Itu juga bisa mengakibatkan indukan entok tersebut dalam proses pengeramannya itu tidak maksimal. Jadi ini perlu dicatat teman-teman, bahwa untuk indukan entok sendiri itu biasanya rata-rata kalau dalam proses pengeraman ketika keluar dari petarangannya itu berkelahi dengan entok lainnya. Hal tersebut itu juga bisa mengakibatkan indukan entok itu stres, sehingga entok tersebut itu tidak maksimal dalam proses pengeraman. Dan selain itu juga ada para peternak yang bertanya tentang soal telur entok. Jumlah telur indukan entok yang dipeliharanya itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Untuk masalah jumlah telur ini perlu kita garis bawahi. Kalau dari Kang Roy sendiri itu intinya ada 2 poin, dimana yang satu itu karena genetik dan yang kedua itu karena faktor perawatan atau pakan. Untuk masalah genetik ini itu nyata, sudah Kang Roy alami sendiri dan sudah Kang Roy ketahui dalam memelihara entok selama ini, dimana ada indukan entok itu yang bertelurnya banyak dan juga ada indukan entok yang bertelurnya sedikit. Hal tersebut bisa disebabkan karena faktor genetik juga. Karena dalam memilih indukan entok itu sudah lama sekali Kang Roy bahas, kita itu harus tepat dan mengerti dalam memilih indukan entok. Ada ciri-ciri yang kita prediksi bahwa indukan entok tersebut itu akan bertelur banyak. Seperti indukan entok itu yang dadanya runcing, dan ada indukan entok itu yang dadanya lebar dan belakangnya runcing. Ada juga yang belakangnya runcing dan dadanya itu lebar. Hal tersebut juga perlu kita ketahui bahwa untuk memilih indukan entok itu harus benar-benar kita ketahui agar bisa mendapatkan indukan entok yang bagus sehingga hasil produksinya itu juga memuaskan. Untuk masalah faktor perawatan itu kembali ke peternaknya masing-masing. Entah itu pakan pabrikan ataupun pakan alternatif atau pakan gratis, itu semuanya hampir samalah rata-rata. Maksudnya yang penting pakan yang kita berikan pada entok itu bagus atau bernutrisi. Pakan alternatif atau pakan gratis dibandingkan dengan pakan pabrikan, apabila pakan alternatif tersebut itu kualitasnya lebih tinggi atau proteinnya itu lebih tinggi dibandingkan pakan pabrikan, otomatis para peternak juga menggunakan pakan alternatif ini karena untuk harga belinya itu masih terjangkau dan bahkan bisa kita dapatkan secara gratis. Seperti kita bisa menggunakan limbah ikan, kita bisa menggunakan limbah sayur dan nasi aking dari restoran, rumah makan dan lain sebagainya. Untuk poin kedua ini intinya yaitu masalah pakan. Pakan sangat berpengaruh sekali dalam masa produksi indukan entok. Pakan sangat berpengaruh sekali untuk kualitas telur entok, dan pakan juga sangat penting sekali untuk keberlangsungan indukan entok tersebut. Karena apabila indukan entok itu sudah tua teman-teman, apabila para peternak tidak memberikan pakan yang berkualitas, otomatis produksi telurnya itu akan menurun drastis. Karena untuk indukan entok yang sudah tua, otomatis kondisinya itu tidak prima seperti indukan entok yang masih muda atau masih produktif. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan berjumpa kembali di konten Kang Roy selanjutnya. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.